Bunda lihat ujung ayat, awal ayatnya. Di situ Allah sampaikan, apakah kamu mengira akan masuk surga? Berarti kalau ujian kita besar, kalau ujian kita berat, berarti kita punya potensi untuk mendapatkan surga terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau dikasih ujian itu sebenarnya baik atau tidak? Baik. Coba saya ingin merubah mindset kita gitu ya dalam hidup ini. Hidup ini ujian. Kita nggak akan bisa lepas dari yang namanya ujian. Berarti rumusnya AA, makin berat ujiannya, makin besar potensi surganya bagi kita. Betul? Ujian dibagi dalam 3 tingkatan. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang besar. Makin besar ujiannya, maka makin besar pahalanya. Sama dengan tadi konsepnya. Berarti sekarang, Ahilman, bagaimana agar kita mendapatkan pertolongan Allah tadi gitu? Kan itu yang kita harapkan. Agar masalah menjadi berkah. Baik, Bunda sayang perhatikan. Di antara ciri hidup, ya, di antara ciri hidup kita di dunia pasti ketemu dengan yang namanya apa? Masalah. Ad-dunya'u makanul musibah. Dunia ini tempatnya apa? Masalah atau musibah. Masalah. Oke. Dalam konteks bahasa kita disebut masalah. Mungkin kalau dalam konteks bahasa Al-Quran nanti ketemu ada yang namanya bala, ujian, atau yang namanya musibah. Ya, ada yang namanya ujian atau musibah. Ya, anggap saja kedua hal ini adalah sesuatu yang akan datang dalam kehidupan kita. Dan memang hidup ini ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Sebagai apa, AA? Sebagai ujian. Lihat. Jadi apapun yang ada dalam hidup itu namanya ujian. Sehat, ujian. Sakit, ujian. Kaya, ujian. Miskin. Punya suami yang soleh, punya suami yang kurang soleh, musibah itu ya. Punya suami ganteng, punya suami abstrak, kurang ganteng maksudnya. Jadi kalau dagang untung ujian, kalau dagangnya rugi, kalau jabatannya naik ujian, kalau jabatannya stuck di situ. Jadi everything, setiap apapun dalam hidup kita adalah ujian. Apa yang ingin Allah lihat dari ujian? Lanjut ayatnya. Ayyukum ahsanu amala. Yang Allah ingin lihat siapa yang paling baik amalnya. Tuh poinnya itu. Jadi Allah tidak melihat apa masalahnya, apa ujiannya, tapi yang Allah lihat siapa yang paling baik amal dan sikapnya ketika mendapatkan ujian itu. Betul apa betul? Iya apa iya? Jadi Bunda nggak akan bisa ngomong gini, Ahilman, kenapa ya aku tadi diuji? Kenapa ya aku tadi dikasih masalah? Berarti memang takdirnya ujian itu datang ke kita. Betul apa betul? Maka mohon maaf ya, bagi teman-teman, bagi Bunda, Teteh sayang, yang masih suka menyalahkan masalah, mulai hari ini berubah. Karena begini, Bunda, kalau ikut ujian, hasilnya tidak lulus, kira-kira yang salah soalnya atau jawabannya? Ingat ya, soal nggak mungkin salah, yang salah pasti apa? Jawaban. Setuju? Baik.
sampai titik ini pahami dulu. Yang namanya hidup pasti ketemu sama apa? Masalah. Kalau bunda nggak mau punya masalah jangan, alias makanya Ahilman ini lihat wajahnya hampir sama semua. Kelihatan wajah banyak masalah. Dan jangan tersinggung karena itu ciri kehidupan apa? Dunia. Ya, jelas sampai di sini? Baik. Nah, ujian itu atau masalah itu nanti dibagi 3 tingkatan. Dibagi berapa? 3 tingkatan. Ini catat dulu ya. Tadi di sini surat Al-Muluk ayat 2. Biar ada landasannya begitu. Nanti kalau bunda bicara ujian, bicara musibah, bicara masalah, itu dibagi 3 tingkatannya. Dibagi berapa? Keterangannya coba dibuka. Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Quran surat kedua ayat 214. Yang menunjukkan bahwa ujian itu dibagi dalam 3 tingkatan. Coba bunda buka suratnya. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum, apakah kamu mengira, an tadkhulul jannata, bahwa kamu akan masuk surga, walamma ya'tikum, padahal belum datang kepada kamu, mathalul ladzina khalau min qablikum, sesuatu yang pernah dialami oleh orang-orang yang sebelum kamu sekalian. Perhatikan, apakah kamu mengira akan masuk surga padahal kamu belum mendapatkan sesuatu yang pernah dialami oleh orang-orang sebelum kamu sekalian? Apa diantaranya Ahilman? Massat humul ba'sa'u, mereka ditimpa dengan kemelaratan. Tingkatan pertama masalah itu disebut dengan ba'sa. Apa? Ba'sa. Apa itu ba'sa? Masalah yang ringan atau ujian yang ringan. Nanti Ahilman jelasin gimana cara membacanya. Kemudian yang kedua, wadh-dharra'u, dan sesuatu yang membahayakan atau memadaratkan dirimu. Yang kedua tingkatannya sedang, dharra namanya. Ujian yang sifatnya sedang. Oke. Yang ketiga, wazulzilu, dan engkau mendapatkan sesuatu yang menggoncang secara keseluruhan. Jadi tingkatannya paling tinggi, paling berat. Zulzilu. Zulzilu, berat. Lihat, dalam hidup kita akan ketemu 3 tingkatan ujian, 3 tingkatan masalah. Satu, ada yang disebut dengan al-ba'sa, ujian yang apa? Ringan. 2, ada yang disebut dengan al-dharra, ujian yang sedang. Yang ketiga, ada yang disebut dengan zulzilu, tingkatan yang berat. Oke. Apa bedanya? Ringan itu sesuatu yang menimpa kita, ya, yang menimpa kita tapi tidak sampai membahayakan kehidupan kita. Saya ulangi, masalah yang menimpa kita tapi tidak sampai memadorotkan kita, tidak sampai membahayakan. Contoh, bunda punya pasangan yang beda keinginan sama kita. Kita pengen pecel lele, dia pengen pecel ayam. Pernah nggak begitu? Masalah tidak? Masalah dong. Maunya dia sama kita kan? Tapi kan kalaupun beda nggak masalah kan? Tapi kadang-kadang jadi masalah atau tidak? Jadi masalah. Ringan aja.
Kita maunya anak kita kuliah ke A, tapi dia maunya ke B. Masalah tidak? Mungkin masalah, tapi nggak membahayakan kita gitu loh. Kalaupun dia milih B juga nggak masalah, betul nggak? Bunda ikut taklim, wardrobe-nya warna merah. Tapi di imah teh aya warna merah, ayeuna warna hijau. Masalah tidak? Tapi tidak membahayakan kan? Kalaupun bunda pakai hijau kemudian ke taklim nanti orang lain merah kan gak masalah kan? Membahayakan tidak? Membahayakan Ustadz. Tuh dibawa foto ku batur. tapi tidak membahayakan gitu loh, iya nggak? Tapi sering nggak ketemu begitu? Sering. Atau misalnya bunda pengen taklim tapi malas. Masalah tidak? Masalah. Tapi tidak membahayakan begitu. Tapi itu masalah yang kalau manajemennya salah jadi naik nanti kelasnya. Nanti ada yang kedua, adzarra, apa? Masalah yang mulai membahayakan. Mulai memadorotkan kita. Apa contohnya ya? Punya suami misalnya ya, kurang soleh. Masalah ringan, sedang atau berat? Ya bisa jadi berat lah ya. Tapi mohon maaf mungkin ya, boleh jadi hanya membahayakan untuk kita aja. Let's say kita nggak bisa dibimbing sama dia gitu ya. Kita nggak dapat figur yang terbaik di rumah tangga kita gitu. Tapi nanti ada yang sifatnya zulzil. Kalau zulzil itu bukan hanya membahayakan kita, tapi membahayakan orang sekeliling kita. Jadi dengan masalah itu jadi berat. Contoh ya, ini Ahilman gambar ini. Contoh, suami kita mohon izin ya. Misalnya di PHK di perusahaannya. Ringan, sedang atau berat? Coba. Suami kita diberhentikan di perusahaannya. Ringan, sedang, berat? Langsung berat ya. Sekarang gini. Kalau dia berhenti di pekerjaan itu, masih berpotensi nggak dapat yang lain? Masih ada peluang nggak yang lain? Masih bisa usaha tidak? Berarti boleh jadi ringan lah. Karena masih berpotensi ada pilihan lain kan? Betul apa betul? Kan nggak lantas kalau dia di PHK jadi mati semua kan, enggak dong. Masih ada harapan kan? Oke, naik. Kalau dia di PHK, oke dia ringan lah. Tapi mohon maaf, mulai menggerus rumah tangga kita. Ibu sudah mulai agak terganggu dengan keadaan ini. Keluarga sudah mulai membahayakan dengan keadaan ini. Dari ringan naik jadi apa? Sedang. Nanti bisa naik level lagi yang berat. Ketika kapan? Mohon maaf, rasa cinta di antara keduanya sudah nggak ketemu gitu. Misalnya ibu minta lo, gue, ini misal ya, karena ibu udah nggak kuat nih, udah nggak, sesuatunya udah berat banget nih, ibu minta pisah. Ternyata ibu tahu juga, ternyata suami itu punya pinjaman di tempat lain, baru nagih lagi utang. Lihat, dari yang ringan kemudian sedang jadi apa? Karena ruang lingkupnya sudah mencakup banyak orang di situ. Jelas sampai di sini? Ada yang begitu kira-kira? Ada kan? Jadi kalau bahasa lainnya di sini mah udah mentok banget gitu kalimatnya. Maka lihat ujung ayatnya. Hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ah. Sampai diibaratkan baginda Nabi beserta orang-orang beriman ketika itu. Jadi ketika diuji dengan ba'sa, dzarra, zulzil sampai tingkat tinggi, dia mengatakan kalimat ini, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang. Jadi sampai mentoknya itu, sampai bunda ngomong gini, ya Allah, hamba teh udah gak ngerti lagi harus apa lagi gitu. Nah kalau udah keluar kalimat itu berarti udah zulzil. Tapi kalau masih bisa masih bisa Ustaz, berarti masih apa? Masih ba'asalah, atau mungkin dzarra lah. Kalau sudah zulzilu, sudah mentok,
kanan mentok, kiri mentok, depan mentok, belakang mentok, atas mentok, bawah mentok. Ada yang nggak begitu? Sampai bingung, Ustadz harus gimana lagi? Nah kalau sudah di titik itu, lihat ujung ayatnya, ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah pertolongan Allah sedang atau tengah dekat dalam hidup kita. Poinnya begini. Bunda lihat ujung ayat, awal ayatnya. Di situ Allah sampaikan, apakah kamu mengira akan masuk surga? Berarti kalau ujian kita besar, kalau ujian kita berat, berarti kita punya potensi untuk mendapatkan surga terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dikasih ujian itu sebenarnya baik atau tidak? Baik. Coba saya ingin merubah mindset kita gitu ya dalam hidup ini. Hidup ini ujian. Kita nggak akan bisa lepas dari yang namanya ujian. Berarti rumusnya AA, makin berat ujiannya, makin besar potensi surganya bagi kita. Betul? Ujian dibagi dalam 3 tingkatan. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang besar. Makin besar ujiannya, maka makin besar pahalanya. Sama dengan tadi konsepnya. Berarti sekarang, Ahilman, bagaimana agar kita mendapatkan pertolongan Allah tadi gitu. Kan itu yang kita harapkan. Maka catat ini baik-baik. Kalau Bunda diuji dalam hidup, kalau Bunda dikasih masalah begitu dalam hidup, maka ada 2 tujuannya. 1, Allah sedang ingin menghapuskan dosa-dosamu. 2, Allah sedang ingin mengangkat derajatmu. Insya Allah. Oke. Ulangi. Kalau Allah memberikan masalah, memberikan ujian kepada kita, ada 2 tujuannya. 1, Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu. Berarti mohon maaf, tidak ada satu musibah pun yang datang kepada kita kecuali disebabkan oleh ulah panan perbuatan kita. Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Surat Asy-Syura ayat 30. Dan tidak ada musibah yang datang kepada kamu melainkan disebabkan ulah tangan kamu. Berarti catat ini, Bunda, kalau dosa kita diampuni mau atau tidak? Dosa kita dihapuskan mau? Kesalahan kita dibersihkan mau? Maka caranya Allah mendatangkan musibah yang disebabkan karena ulah tangan kita. Ketika sikap kita benar, maka berpotensi menghapuskan dosa-dosa kita. Berarti kudu sadar. Kalau ada persoalan, kenapa terjadi? Mungkin Allah ingatkan kita karena ada sesuatu yang pernah kita lakukan, dan kemudian Allah tegur kita dengan masalah yang datang dalam kehidupan kita. Yang kedua, aku sudah sholat, aku sudah ibadah, aku sudah memberikan yang terbaik, tapi kenapa masalahnya datang terus menerus? Boleh jadi yang kedua, Allah ingin mengangkat derajat hidupmu. Mungkin dalam kacamata dunia kita tidak terima dengan keadaan itu, tapi dalam kacamata akhirat Allah sedang menjanjikan kebaikan untuk kita. Dan itu baik atau tidak? Dan ingat ya, ini fokusnya bukan untuk orang lain, tapi untuk kita. Jadi jangan sampai gini, ada teman kita yang punya masalah, jangan bilang gini, banyak dosa kamu mah. Makanya kata AA juga kamu mah banyak dosa. Jadi kok Allah, jangan. Ini konteksnya bukan buat yang lain ya. Konteksnya buat muhasabah kita nih. Jelas sampai di sini? Kadang-kadang suka gitu kita mah. Kalau orang ada masalah, banyak dosa. Sing inget kamu mah gitu. Kalau kita yang dikasih masalah, nya AA lagi diangkat derajatnya aku mah sama Allah. Ini kita kadang-kadang suka begitu. Ini konteksnya bukan buat yang lain ya. Kalau buat yang lain sebutin dua-duanya. Nah atau D atau say, kamu teh lagi banyak dosa mungkin. Allah lagi ampunin kamu. Atau yang kedua lagi diangkat derajat kamu. Jelas? Kan kita mah kadang-kadang suka begitunya. Kalau yang baik-baik ke kita, kalau jelek ke orang lain gitu.
Misalnya nih, kita punya anak kita dua, yang pertama pinter misalnya, siapa dulu ibunya gitu ya. Yang kedua agak-agak lemot misalnya, Ustadz yang kedua rada-rada lemot, mirip bapaknya ini mami. Jadi jangan begitu. Jadi konteksnya ya lebih kepada evaluasi yang bisa kita lakukan. Sampai sini jelas atau tidak? Jelas. Punten ya. Sekarang coba muhasabah. Bunda yang hadir di sini, kira-kira yang sedang punya masalah ada atau tidak? Ada yang lagi diuji? Ada yang ngerasa hidupnya lagi ada masalah? Oke. Coba masalahnya ringan, sedang atau berat? Oke. Yang berat masuk ruangan sebelah kanan ya. Yang sedang sebelah di tengah gitu. Gitu. Karena nanti masing-masing ada treatmentnya ya, samalah kayak kita apa belajar gitu ya. Ada treatmentnya. Tapi Ahilman anggap aja lah semua di sini masalahnya sedang-sedang aja lah, ya kan? Kalau berat kan nggak ada yang stres di sini kan? Nggak ada yang tiba-tiba jadi kesurupan, nggak ada kan? Nggak ada. Ya udahlah anggap aja lah sedang-sedang saja lah ya. Oke lah Ustadz, kita dikasih masalah, dikasih ujian, oke lah. Nah sekarang begini, yang paling penting dari masalah itu apa? Bukan masalahnya, tapi apa? Sikapnya. Karena kalau ada orang yang ikut ujian, hasilnya nggak lulus, yang salah tadi apa? Jawaban, bukan soal. Apalagi nyalahin gurunya, jangan. Ya, yang salah pasti apa? Jawabannya. Ya, berarti yang seringkali salah dalam masalah bukan masalahnya tapi sikap dalam menghadapi masalah itu. Nah pertanyaannya, Ahilman, memang sikapnya orang itu kalau dikasih masalah seperti apa? Macam-macam. Sependek pengetahuan Ahilman, setidaknya ada 5 jenis orang ketika menghadapi masalah. Kita evaluasi ya, nanti Bunda masuk kategori yang mana?